Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana di Masjid Nabawi ini pada saat saya selesai melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga yang melihat tayangan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa datang ke sini. Dan yang melihat video ini aku doakan dari Masjid Nabawi ini mudah-mudahan anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz-hafizah, da'i wa da'iyah, berjuang agama yang memiliki hutang, semoga dapat dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sehingga bisa datang ke sini. Melakukan ibadah di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al masjidil haram, kata Rasulullah. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, sholat di dalam masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama 1000 kali lipat ketimbang kita melakukan sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nanti jikalau di kota Mekah beda lagi keutamaannya. Kalau di kota Madinah 1000 kali lipat, kalau nanti di kota Mekah menjadi 100.000 kali lipat, Bapak Ibu sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jemaah umroh ibu-ibu yang akan melaksanakan sholat di Raudhah. Alhamdulillah surat izin masuk ke Raudhah sudah keluar. Mudah-mudahan bapak ibu ini bisa melaksanakan sholat sunnah serta mampu mendoakan untuk diri sendiri dan keluarga serta masyarakat Ketapang, khususnya umumnya masyarakat Kalimantan Barat Indonesia. Semoga ibu-ibu ini mendapatkan umroh yang mabrurah. PT Musdalifah, oke, ayo gini ya. PT Musdalifah, PT Musdalifah, PT Musdalifah. Barakallahu fikum bil khair. Di sebelah kiri ada tugu berwarna hijau. Ini namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal, ya. Ya, Masjid Bilal. Keturunan dari orang hitam, Bapak Ibu, ya, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Bulan pagi. Bulan pagi. Bulan Pagi. pagi. Aku ini deh. Pas lokasi apa itu, Bang? Yang dipandu langsung oleh Rasulullah. Rasulullah sudah mengatur strategi yang sangat jitu. Salah satunya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meletakkan kurang lebih 50 tentara pemanah di atas bukit kecil yang terdapat di depan sebelah kiri kita. Jadi di sebelah kiri kita ada bukit kecil yang tidak terlalu tinggi, namun kalau kita naik lumayan capek.
Jadi kita lihat di sebelah kiri kita tengok, kita lihat di sebelah kiri ada bukit kecil namanya Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Karena disitulah dalam sejarah mencatat Rasulullah meletakkan kurang lebih 50 tentara pemanah ketika beliau akan menghadapi sebuah peperangan yang dikenal dengan Perang Uhud, di mana pasukan pemanah tersebut, Bapak Ibu sekalian, langsung dipimpin oleh sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Jabir yang ahli daripada ahli panah. Kemudian dalam peperangan Uhud ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar daripada sejarah peperangan Uhud dan bagaimana ketika perang berkecamuk dan bahkan dalam peperangan tersebut, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketiga, alhamdulillah barusan Bapak dan Ibu sudah dibawa ke salah satu perkebunan terbesar yang terdapat di kota Madinah. Selanjutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud. Di mana Jabal Uhud? Sekarang berada di sebelah kiri kita. Ya, di sebelah kiri kita Bapak Ibu sekalian sudah nampak daripada Jabal Uhud, salah satu bukit bersejarah yang terdapat di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sebelah kiri kita sudah nampak jelas daripada Jabal Uhud, di mana Jabal artinya bukit, Uhud artinya satu. Kenapa bukit di sebelah kiri kita ini dikenal dengan Jabal Uhud atau Bukit Satu? Karena kebanyakan di kota Madinah, Bapak Ibu, satu antara bukit satu dengan bukit lainnya itu sambung menyambung, kecuali Bukit Uhud yang besarnya kurang lebih 7 km itu hanya menyendiri. Makanya dikenal dengan Jabal Uhud atau Bukit Satu. Bahkan juga dalam hadis dijelaskan Bapak Ibu sekalian oleh Rasulullah sendiri, dijelaskan kenapa bukit di sebelah kiri kita dikenal dengan Jabal Uhud atau Bukit Satu. Karena hal ini berkenaan dengan hadis Nabi. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, Uhudun jabalun min jabalil jannah. Sesungguhnya bukit Uhud merupakan satu-satunya bukit surga yang terletak di dunia saat ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, bukit di belakang kita, insya Allah sebentar lagi Pak Supir akan putar balik, akan putar arah. Di situ nanti jemaat sekalian bisa lihat secara seksama daripada bukit surga yang terletak di dunia saat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Uhudun jabalun min jabalil jannah. Sesungguhnya bukit Uhud merupakan satu-satunya bukit surga yang terletak di dunia saat ini. Tidak akan cukup waktu Bapak Ibu sekalian, namun pada intinya juga saya akan menjelaskan seputar inti-inti daripada Jabal Uhud dan peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah dan dikenal dengan Perang Uhud. Perlu jemaah ketahui bahwasanya di lereng bukit Bapak Ibu sekalian di depan kita, di lereng Jabal Uhud terdapat bukit kecil yang dikenal dengan Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Di mana Bukit Pemanah? Di depan kita Bapak Ibu sekalian ada bukit kecil. Di depan kita ada bukit kecil namanya Bukit Pemanah atau Bukit Rumat. Karena konon sebelum terjadinya peperangan Uhud, bahkan ketika akan terjadinya peperangan Uhud di kota Madinah yang dipandu langsung oleh Rasulullah sudah mengatur strategi yang sangat jitu. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meletakkan kurang lebih 50 tentara pemanah di atas bukit kecil yang terdapat di depan sebelah kiri kita. Jadi di sebelah kiri kita ada bukit kecil yang tidak terlalu tinggi, namun kalau kita naik lumayan capek. Jadi kita lihat di sebelah kiri kita tengok, kita lihat di sebelah kiri ada bukit kecil namanya Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Karena disitulah dalam sejarah mencatat Rasulullah meletakkan kurang lebih 50 tentara pemanah ketika beliau akan menghadapi sebuah peperangan yang dikenal dengan Perang Uhud, di mana pasukan pemanah tersebut Bapak Ibu sekalian langsung dipimpin oleh sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Jabir yang ahli daripada ahli panah. Kemudian dalam peperangan Uhud ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar daripada sejarah peperangan Uhud dan bagaimana ketika perang berkecamuk dan bahkan dalam peperangan tersebut Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersama pasukan muslimin lainnya harus mengalami kekalahan. Dalam kekalahan tersebut Bapak Ibu sekalian, Rasulullah harus kehilangan beberapa sahabat-sahabat tercintanya, bahkan salah satunya yaitu paman tercinta daripada Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian dalam peperangan Uhud ini yang gugur dalam peperangan Uhud ini Bapak Ibu sekalian kurang lebih 70 sahabat. Insyaallah jemaah sekalian nanti akan diajak oleh Kiai Haji Abdullah Al-Fakir untuk berziarah bersama-sama, dan insyaallah kita akan membaca sholawat yang insyaallah akan dipandu dan bahkan akan dibimbing oleh beliau untuk pembacaan salamnya. Dimana Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri kita ada pagar warna hijau. Di dalam pagar itu yang Bapak Ibu sekalian Sallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah sebentar lagi Bapak dan Ibu akan diajak turun. Kemudian insya Allah sebelum kita merapat ke lereng bukit, kemudian sebelum kita merapat ke perkuburan Uhud tersebut, Bapak dan Ibu nanti diajak foto dulu bersama. Kemudian memang tujuan pertama kita ke sini Bapak Ibu sekalian hanya untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud salah satunya, karena kita tahu Bapak Ibu sekalian yang dikuburkan di sebelah kiri kita, yakni perkuburan Uhud ini Bapak Ibu sekalian memang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengunjungi atau berziarah ke makam para syuhada Uhud ini karena memang salah satu anjuran daripada Rasulullah, di mana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, kuntu nuhaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruhu fa innaha tudzakkirul akhirah. Yang artinya dulu kata Nabi, saya sempat melarangmu untuk berziarah kubur, tapi hari ini lakukanlah karena niatmu untuk mengingat-ingat kematian ataupun mengingat akhirat. Makanya alhamdulillah PT Musdalifah rombongan daripada Ustadz Abdullah Al-Fakir mengajak para jemaah sekalian untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud sambil meminta dan bahkan penuh harapan besar mudah-mudahan dan Ibu insya Allah sehat semua sehingga bisa kita turun nanti ya dan berziarah ke makam para syuhada Uhud walaupun dengan cuaca yang cukup lumayan panas, mudah-mudahan tidak dimanahkan oleh Rasulullah agar berada di Jabal Romat untuk melawan serangan dari balik gunung bukit itu. Ya Allah. Tetapi mereka tidak setia. Akhirnya mereka terprovokasi, perangan awal menang. Tidak kocar-kacir. Seketika harta rampasan itu sudah ini, mereka turun dari jabal untuk mengambil harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Waktu itu orang kafir dikomandani oleh Walid bin Walid. Dikatakan seorang sangat berani. Waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya naik dari atas bukit. Kemudian dia menggempur dengan batu-batuan. Sampai pelipis Rasulullah ini pecah. Ya Allah. Coba bayangkan. Giginya. Lutut Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu diamankan oleh beberapa sahabat. Coba bayangkan perjuangan. Ya Allah. Kenapa? Karena tidak setia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya korbanlah 70 orang para syuhada di antara ini. Gara-gara tidak solid, tidak mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Ada apapun maka bertahanlah di Jabal Romat ini. Tetapi seketika melihat udah menang, mereka terprovokasi, semuanya turun. Lupa ya. Akhirnya Walid bin Walid sebelum itu Islam naik dan menggempur dengan batu sehingga kocar-kacirlah umat Islam, termasuk Rasulullah itu hanya di-backup oleh beberapa sahabat. Inilah orang yang tidak setia. Andai kata setia, insya Allah tidak demikian. Nah, waktu itu kejadian. Tetapi itu menjadi catatan bagi kita. Kita harus betul-betul taat kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita seketika ke sini bukan kita melihat begitu panasnya, begitu gersangnya. Paling tidak kita ingat sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW seketika mempertahankan Islam, tidak dengan senjata api, tetapi adalah semangat jihadnya yang luar biasa. Kalau orang sudah semangat jihad apapun, dia tetap akan semangat walaupun tanpa senjata yang lain. Mari kita sama-sama mengucapkan salam kepada para syuhada. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya Asadullah. Assalamu alayka ya Asadullah. Wa asadu Rasulillah. Assalamu alayka ya Sayyid Syuhada. Assalamu alayka ya Syuhada Uhudin. Assalamu alayka ya Syuhada Uhudin. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlahu afdal al-jazai warfa darajatihim wa akrim maqamahum bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu sekalian, ibadah Arafah ini apa sih? Kenapa? Pertama kita mengenal sejarah. Sejarah pada Arafah awal bermulanya pertemuan Rasulullah Adam dan Hawa, dan mudah-mudahan kelak itu benar-benar berkata kita juga ketemu di sini ikut ke Arafah. Ingin tak berdoa berdoa? Ingin tak? Kita banyak berdoa mudah-mudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan batu 7 kali di sana. Itu ada 5 meter. Biasa tinggal mengambil apa ada 2 atau 3. Disitulah sebagai prasasti Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail melempar jauh. Bisa lihat di sebelah kiri. Lah itulah nanti Bapak Ibu akan melakukan wajibnya haji melempar jumroh. Perlu ketahui 4 hari kalau lempar sadi, kalau lempar awal 3 hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan, mana jamaah haji seluruh dunia yang berkumpul? Nah, kita dikatakan sampai ke Musdalifah. Saya biasanya dari tempat Jemaah itu 4 kilo. Setiap hari berangkat pulang, bertujuh hari 8 kilo. Terowongan yang itu lagi di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan, itu ada yang berdua. Itu di terowongan itu pernah terjadi. Lampu mati. Kemudian keberatan manusia bersujud ke atas. Ini namanya Jabal Pasir. Orang biasanya Babika bagaimana di Jabal Pasir. Bedanya ada dibagi 2, ada Mina Jadud, ada Mina Wadud. Nah, Mina Wadud di sekitar Jabal Pasir itu. Masjid di depan kita ini, bahkan di situ juga ada tulisannya, bertuliskan Masjid Al-Musalla Al-Ghamamah, di mana para jemaah sekalian Masjid Al-Ghamamah ini dikenal dengan Masjid Awan atau Mendung. Ini diambil dari kisah sejarah pada zaman Nabi. Dulu para jemaah sekalian, sejarah singkat mengatakan bahwasanya dulu pada zaman Nabi kawasan ini termasuk kawasan alun-alun, bahkan sering diadakan oleh Rasulullah bersama sahabatnya untuk melaksanakan sholat, namanya sholat istisqa, minta hujan. Karena dulu pada zaman Nabi kota Madinah sempat mengalami musim paceklik, di mana penduduk kota Madinah dan bahkan kekurangan air dan lain sebagainya. Jadi dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya pada saat itu Rasulullah sempat mengadakan sholat berjemaah, minta sholat hujan, sholat istisqa. Kemudian setelah melaksanakan sholat, Rasulullah Bapak Ibu sekalian naik ke atas mimbarnya, kemudian berkhutbah dengan khutbah yang cukup lumayan lama. Sehingga dalam diri sahabat ada yang bertanya, kenapa Rasulullah kok berkhutbah dengan khutbah yang cukup lumayan lama, sedangkan kita saat itu, kata para sahabat, saat ini mengalami kepanasan yang sangat luar biasa. Dengan izin Allah Bapak Ibu sekalian, di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada Rasulnya dan juga kepada sahabatnya yang saat itu mendengar khutbah daripada Rasulullah dengan menurunkan awan di atas para sahabat dan juga para Rasulullah. Bahkan sehingga setelah kejadian tersebut diberi namalah tempat ini, dibangun sebuah masjid oleh dinasti Abbasiyah dan diberi nama dengan sebutan Masjid Awan atau Masjid Ghamamah. Kemudian dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat Id, ya. Kemudian di depan kita juga ada masjid kecil, itu namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di depan kita Bapak Ibu, ya. Di depan kita lurus itu namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di sebelah kanan kita ada juga masjid kecil namanya Masjid Sayyidina Ali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masjid Sayyidina Ali dan juga Masjid Sayyidina Abu Bakar ini memang sengaja dibangun oleh para sahabat karena konon disitulah tempat di mana Sayyidina Abu Bakar tinggal dan juga Sayyidina Ali tinggal, sehingga dibangunlah sebuah masjid dan dimisbahkan kepada beliau dan diberi nama Masjid Sayyidina Abu Bakar, kemudian Masjid Sayyidina Ali. Kemudian di belakang hotel ini ada juga masjid kecil namanya Masjid Sayyidina Umar. Masjid Sayyidina Umar, cuman karena agak sedikit jauh karena kita harus melewati hotel di depan kita, jadi kita cukup dari sini. Kemudian banyak sekali masjid-masjid bersejarah lainnya
yang terdapat di samping-samping Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Salah satunya kemarin waktu kita sholat, waktu kita ziarah, ada namanya Masjid Sayyidina Bilal, kemudian Masjid Ijabah sudah kita lihat secara langsung. Dan sebagian masjid-masjid bersejarah tersebut, Bapak Ibu sekalian, berada di depan kita. Kemudian para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan utama kita pada pagi ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya sekedar melihat atau bahkan kita tidak hanya sekedar mengunjungi atau bahkan berziarah, tapi memang Bapak Ibu sekalian, tujuan utama kita datang ke pagi ini atau mengunjungi atau keliling di samping-samping Masjid Nabawi ini tiada lain, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita melihat masjid-masjid bersejarah ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengingat para jemaah sekalian, dulu ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah, bahkan ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah terlihat murung. Bahkan pada saat itu Rasulullah terlihat sedih. Bahkan Rasulullah berkata kepada sahabatnya, apa kata Rasulullah? Ana mustaqum bi ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian apa kata sahabatnya kepada Rasulullah? Ana alastak ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami merupakan saudara-saudaramu ya Rasul? Terus apa kata Nabi? La bal antum ashabi, bukan ya, bukan, tapi engkau adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, ikhwani humul ladina lam yarawni walakin yu'minuna bih. Mereka saudara-saudaraku yaitu mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka iman kepadaku, kata Rasulullah. Itulah yaitu kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, kita yang belum, jangankan kita melihat Rasulullah, bermimpi pun belum tentu kita pernah bermimpi Rasulullah. Tapi dengan keimanan kita dan kecintaan kita, kitalah umat yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sambut kerinduan Rasulullah dengan kita sedikit kita berselawat kepada baginda Nabi di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, di mana Rasulullah sempat melaksanakan sholat di sini, dan juga kita tahu saat ini kita bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah PT Musdalifah sudah melakukan niat umroh, mengambil mikot di Bir Ali atau di Dzul Khulaifah ini. Mereka mudah-mudahan bisa melakukan ibadah umroh penuh dengan hikmat dan bisa menjaga larangan, sehingga bisa membawa umroh yang mabrurah, yang memberikan dampak positif, baik persoalan etika, agama, kemudian ukhuwah secara Islamiyah dan ukhuwah secara wataniyah. Dan juga setelah pulang umroh oleh Allah diberikan kemudahan rezekinya, sehingga bisa kembali ke tanah suci, bisa membawa keluarganya, sanak keluarga, tetangga, semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan umroh yang mabrurah. Jamaah sekalian, PT Musdalifah memberikan pelayanan yang prima, memberi pelayanan yang sempurna, mulai dari administrasi, pembimbingan ibadah, kemudian pembimbingan ibadah di tanah suci dan di tanah Indonesia. Mereka tidak cukup oleh satu orang, tetapi dibantu oleh beberapa mutawif.
para pembimbing ibadah haji, ada Ustadz Mahfud dan lain sebagainya. Ini dalam rangka menjaga keutuhan ibadah para jemaah umroh. Maka tidak rugi bergabung dengan PT Musdalifah. Pak insya Allah akan mengantarkan jamaah mendapatkan ibadah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. PT Musdalifah, oke. PT Musdalifah, PT Musdalifah. Barakallahu fina wa fikum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Hah? Oh ya. Ada Ustaz tanpa put. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik. Silakan. Yuk, lanjut jalan. Silakan. Rame.